Oke, hello ladies. Podcast ini tujuannya untuk membuka wawasan, membuka pikiran. Karena aku melihat khususnya di Indonesia, walaupun masih banyak negara lain juga mungkin yang cara pandang tentang hubungan itu masih sangat buruk. Karena orang banyak berpikir apa segitu pentingnya sih kita belajar tentang hubungan. Well, faktanya divorce rate itu sangat tinggi. Bahkan di Indonesia, walaupun mungkin banyak di Indonesia yang banyak pernikahan yang masih tetap bersama tapi tidak bahagia, bahkan jauh dari kata bahagia. Bahkan udah umum banget kita menemukan pasangan yang selingkuh, bahkan dua-duanya selingkuh gitu loh. Tapi ya secara status mereka masih menikah. Ya, pernikahan itu jadi it's not even a marriage for me. Karena buat aku di dalam suatu pernikahan itu ada yang namanya hubungan. Menikah itu kan sebuah status. Hanya sebuah status. Di dalamnya itu ada apa? Ada hubungan. Hubungan antara suami dan istri. Jadi banyak yang statusnya masih ada, but the relationship is long gone. Relationshipnya udah gak ada. Taruhlah tidak ada perselingkuhan, and then they stay for the sake of their children. They stay for the sake of the parents. Mereka takut apa omongan orang dan berbagai macam alasan yang lain. And it's sad. It's really sad. It's very ironic menurutku gitu loh. So why you have to get married if you don't enjoy the marriage gitu loh. And lebih mirisnya lagi, mereka bahkan tidak mau belajar untuk bagaimana memahami suatu pernikahan, memahami suatu hubungan. Bahkan mereka nggak pernah mau terfikirkan untuk belajar. Dan ngapain gue sewa profesional, nggak perlu. Ngapain gue buang-buang uang untuk sewa profesional? Well, you don't know. Basically profesional itu sama seperti dokter. Kamu sakit ke dokter, you cannot self-diagnose yourself. Sama dengan orang yang mungkin punya masalah dengan psikologisnya atau harus ke psikiater, you cannot self-diagnose. Karena seperti yang dikatakan oleh Eric Smith, aku sering banget pakai kata-katanya Eric Smith karena menurutku ya itu sangat relevan gitu loh. Ketidakmampuan semua manusia atau kapasitas manusia untuk menilai dirinya sendiri itu hampir tidak mungkin, sangat sulit gitu loh. Karena di dalam diri kita pasti ada yang namanya blind spot yang orang lain bisa lihat, kita nggak bisa lihat gitu loh. So having a professional help bukan berarti kita tidak mampu. Bahkan justru sebenarnya yang punya relationship coach atau life coach itu justru orang-orang yang kaum terdidik sebetulnya. Karena mereka menyadari bahwa pentingnya kita melihat pendapat orang yang bisa lebih objektif. Kalau apa yang kita sudah menganggap itu, apa yang kita lakukan itu benar, then you will be fine, your life is beautiful then. Tapi kalau hidup kamu masih banyak masalah, berarti kan ada hal yang mungkin kurang tepat gitu, yang mungkin selama ini tidak kamu lihat. Dan aku percaya bahwa everything that happen in life, even our destiny, at some point it's already predestined. Aku bisa ada di poin sekarang, it's not that I prepared for something to be a relationship coach, to be a life coach. Not far from it actually. It just happened actually. Aku nggak bisa bilang coincidentally, bahkan aku sebutnya accidentally gitu loh. Karena akhirnya aku memahami why aku ada di posisi seperti ini, because I've learned a lot about relationship my whole life. Aku bilang not only 1-2 relationship, my whole life. Dan aku selalu punya curiosity especially after
uh, my relationship, turbulence in my relationship. Di situ aku benar-benar mencoba berkaca diri. Sebenarnya apa masalahnya? Sebetulnya apa yang terjadi sama orang-orang yang pada akhirnya mereka punya pernikahan yang tidak sehat atau punya hubungan yang tidak bahagia. Why this happen gitu loh. Sampai akhirnya aku banyak mempelajari human mind, aku mempelajari human consciousness, dan aku mempelajari dinamika tentang sebuah hubungan. Bukan hanya bicara tentang hubungan antara, I mean like romance, tapi segala macam hubungan. Dan sampai lagi dan lagi aku menemukan bahwa segala sesuatu itu dimulai dari diri sendiri. Dan sampai aku berpikir, that's why kenapa para filosofer bahkan di agama pun kita disuruh untuk mengenal diri. Karena memang segala sesuatu dimulai dari sana. Di situ it was like, you know, like the awareness, like apa ya, kayak aku tuh kayak ada, bukan cuman light bulb gitu loh, kayak it was like an enlightenment for me. Kayak okay, finally I know the truth. I know why these things happen. Why people become, you know, why relationships seems like it's a very complex issue for most people. Most, I say most because ya itu, kita menemukan orang dengan hubungan yang langgeng dan bahagia itu lebih sedikit dibanding yang tidak gitu loh. Karena segitu banyaknya berarti orang-orang yang bahkan tidak memahami hubungan, tidak memahami dirinya, tidak memahami pasangannya. Dan semua itu bersumber pada satu, karena tidak memahami diri itu. Karena tidak memahami dirinya, makanya dia tidak memahami hidupnya. Karena dia juga tidak memahami dirinya, makanya dia tidak memahami pasangannya. Dan the cycle goes on. Dan di situ aku baru menyadari bahwa segala sesuatu itu dimulai dari diri. Which means kenapa aku mengajarkan itu, bukan mungkin sih sebenarnya, for most people apa yang aku ajarkan itu sangat sulit untuk diterima, sangat sulit untuk dipahami, karena ya banyakan orang mereka sangat jauh dari dirinya. They disconnected with themselves. That's why it's hard for them to actually really comprehend what I say, really grasping what I say. Karena tidak terbiasa. Yang terbiasa orang cuma tahu adalah bagaimana berkomunikasi, diajarin cara berkomunikasi. Useless. Before you know yourself, everything just useless actually. Kita bukan menambah satu ilmu, tapi ilmu tentang diri kita semua udah ada di dalam. Tinggal kita harus menyelam ke dalam dan mungkin kalau yang tidak terbiasa ya dibantu oleh profesional, coach, dan untuk menggali diri kita yang lebih dalam. Dan disitulah kita menemukan kebenaran dan kita menemukan arti. Oh, ini bisa jadi begini tuh karena ini. This is not, you know, apa yang aku ajarkan itu bukan suatu knowledge baru sebetulnya, tapi justru knowledge yang aku sebutnya dengan, you know, like a hidden gem, like a hidden treasure yang semua manusia punya tapi mereka tidak mampu mengaksesnya. That's it. Okay, so di podcast kali ini aku lebih pengen ngomongin soal the mindset when approaching dating or relationship. Bahkan ini juga bukan hanya untuk orang-orang yang lagi single atau lagi pacaran, bahkan untuk orang yang sudah menikah. Karena apa yang aku ajarkan itu it's a human nature. Jadi tidak ada hubungan dengan kamu lagi dating atau kamu lagi berpacaran atau bahkan kamu sudah menikah atau bahkan kamu sudah menikah puluhan tahun. Tidak ada masalah, because this is human nature. This is what people need to understand to have a beautiful relationship, to have a good foundation in the relationship. Okay? And banyak orang memasuki hubungan
itu dengan masih banyak insecurity, masih banyak ekspektasi, mereka menjadi orang yang needy, demanding, attachment to something. Oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begini gitu loh. Tanpa mereka sebenarnya tahu apa peran mereka juga. Oke? Dan kita hanya bisa tertrigger kalau kita masih punya luka. Orang yang sudah terbebas dari luka, dia tidak akan tertrigger. Atau orang yang sudah terbebas dari ego tertentu, dia sudah tidak akan tertrigger. Dan saat kamu masuk ke dalam sebuah hubungan dengan mindset yang kita banyak sering diajarin tentang, laku banget kan buku tentang boundary, ngajarin ini, atau kalau cowok begini jangan mau apa sih. It's a hard boundary. Banyak orang yang pada akhirnya bukan memperbaiki hubungan, bukan memperbaiki diri, tapi malah seakan-akan naruh tembok di antara dia dan pasangannya, atau dia dan calon pasangannya. Oke? Dan saat kita memasuki suatu hubungan masih dengan insecurity, ekspektasi, neediness, atau banyak orang yang fall in love with the idea of love atau punya attachment tersendiri, ya apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah heartbreak after heartbreak, sakit hati, merasa dibetray, merasa tidak dicintai, merasa tidak diinginkan, dan seterusnya. Karena apa? Mereka memasuki suatu hubungan masih dengan luka yang tidak mereka sadari. Karena apa? Banyak orang memasuki suatu hubungan itu hanya untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Karena mereka bukan orang yang sudah full sama dirinya. You cannot expect someone to love you while you don't love yourself. You cannot expect someone to feel happiness in your life. You need, it's your own responsibility to be happy. Bukan tanggung jawab pasanganmu untuk membuat kamu bahagia. Bahagia itu adalah tanggung jawab masing-masing. Okay? Because you need to fill the void. Ada kekosongan di sana. Dan saat orang memulai satu hubungan dengan sadar atau tidak sadar untuk mengisi kekosongan itu akan makin jelas terlihat saat mereka sudah ada di dalam hubungan. Kalau masih PDKT biasanya masih honeymoon period, masih semuanya baik-baik saja, semuanya kesannya indah-indah saja. Begitu sudah dijalani, ceritanya sudah berbeda jauh. Oke? Dan luka-luka ini akan mulai terlihat sangat nyata. Dan bahkan bisa membuat kamu tidak waras. Kamu bisa marah-marah tanpa alasan yang jelas. Kamu bisa mungkin judging your partner. It's because of what? It's because your own ego. It's because your own insecurity. Dan banyak orang yang punya hubungan yang tidak sehat, ya, punya attachment yang tidak sehat. Dan pertanyaan aku cuman, why you want to be in a relationship that makes you unhappy? Dengan berbagai macam alasan. Ya, aku sudah terlanjur mencintai dan segala macam. That's not love. Love will not hurt you. That's not love. That's something that you have to understand. That's not love. What you're doing is your attachment, because kamu gak bisa ninggalin, kamu tidak merasa kamu berhak mendapatkan orang yang lebih baik, atau kamu tidak merasa bahwa ada peran kamu juga di sana, ada kesalahan kamu juga sebagai seorang yang sudah dewasa. Kamu tidak mau melihat bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawabmu sendiri. That's why you're still in a relationship that is unhealthy. And why people, why people still in an unhappy relationship or marriage? Because they're unconscious. Simply. Karena mereka tidak sadar
Mereka tidak sadar akan apa yang mereka hadapi. Mereka stuck di dalam suatu hubungan yang tidak membahagiakan dan mereka merasa tidak mampu kemana-mana. They feel powerless, basically. Okay? And they become codependent. Mereka sangat bergantung pada hubungan itu. Mereka sangat tergantung sama pasangannya. And orang-orang yang codependent seperti ini akan selalu punya hubungan yang abusive. Entah itu secara fisik, entah itu secara emosional, entah itu secara verbal. They always involve in an abusive relationship. Always arguing, fighting. Itu udah kayak jadi makanan sehari-hari buat mereka. But they're still there. They don't want to, they don't want to get out from there. They just want to be there. Walaupun kamu mungkin merasa menderita, tapi kamu mungkin merasa semua kerasa sakit ini, semua penderitaan ini yang diakibatkan oleh orang lain. Mungkin di sini adalah pasangan kamu. Okay? Let's say, dia nggak memahami aku, dia bukan orang yang baik. Why you stay with someone who cannot understand you? Why you stay with someone who is not a good person? That's something you have to ask yourself. Because you don't understand that they're just a catalyst. Mereka itu hanyalah sebuah katalis dari semua penderitaan kamu. Mereka itu hanya sebuah katalis. Kalau yang nggak paham apa itu katalis, kalian googling aja. Oke, mereka itu hanyalah sebuah katalis yang memicu diri kamu untuk melihat ke dalam sebetulnya. Mereka itu hanya orang-orang yang dihadirkan dalam hidup kamu untuk kamu berkaca tentang diri kamu sendiri sebetulnya. Karena dia adalah pilihan kamu sendiri. Karena kalau kamu sadar, kamu nggak akan mau ada di situasi seperti itu. Nggak akan mau. Dan orang yang mau ada di situasi seperti itu, itulah orang-orang yang punya ketergantungan. Berapa dari kalian yang suka mungkin tanpa sadar itu ngejar cowok? Tanpa sadar aku bilang. Bisa jadi sadar, bisa jadi tidak sadar. When you become too available, you contact him first, you initiate things, you're pursuing him. Walaupun tidak secara langsung kamu yang ngejar dia. But by staying and always available, you are chasing, you are pursuing actually. Pernah nggak kamu berhubungan atau berdekat dengan seorang lelaki yang pertama kali mungkin dia benar-benar inisiatif, dia kesannya chasing kamu banget, dia kesannya ngejar kamu banget, and then slowly or even suddenly dia udah nggak ngejar kamu lagi, atau bahkan dia ngeghosting kamu, dan itu membuat kamu sangat tersakiti. Aku pernah ketemu satu cewek masih muda memang. Dia sampai bener-bener sakit hati banget sampai dia berasa pingin revenge, berasa pingin balas dendam. Dan banyak orang yang tidak tahu bagaimana keluar dari pola-pola toxic, situasi atau relationship yang toxic. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang butuh healing. Orang yang masih terjebak dalam sebuah hubungan yang tidak sehat, orang yang masih terjebak dalam sebuah situasi yang membuatnya tidak bisa keluar, ini orang-orang yang masih butuh healing. Bukan berarti hanya ngomongin cuma sakit hati, tidak. Tapi kalau kamu merasa dirimu stuck di dalam sebuah hubungan yang tidak kemana-mana, kamu stuck di dalam satu situasi walaupun bukan bicara tentang hubungan ya, berarti kamu butuh healing. Dan langkah pertama untuk healing adalah menyadari bahwa kamu punya masalah.
yang belum diselesaikan. Dan saat kamu menyadari bahwa kamu adalah masalahnya, kamu akan lebih punya kontrol untuk dirimu sendiri. Dengan kamu mulai menyadari, okay, I have problem, okay, I am the problem. At least kamu sudah maju setengah jalan. Karena kamu mulai mengambil tanggung jawab, berarti kamu mulai setidaknya kamu tidak benar-benar kehilangan dirimu. So when you know that you caused the problem and you realize that you are one of the problem, dan kamu menyadari bahwa cuma kamu yang bisa merubah ini, itu akan membuat kamu punya sense of power. Karena kamu tahu you are in charge. I am the one who can make the change. Nobody else. Then you take your power back. Okay? Dan aku ngomong kayak gini untuk menyebarkan kesadaran. So kalau kamu ngerasa until at the end of this podcast dan kamu merasa ini bisa membantu kamu, please share, because I want to share awareness to as many people, because many people need to hear that healing is not, banyak orang tuh yang healing tuh jalan-jalan itu bukan healing, jalan-jalan itu refreshing, jalan-jalan itu rekreasi. Healing itu tidak ada yang enak, healing itu harus masuk ke dalam diri dan mengakui apa yang ada di dalam dirinya. Jadi yang namanya bentuk healing yang sebenarnya itu gak ada yang enak. Bukan berarti kamu jalan-jalan, itu kamu mungkin ya menepi sebentar, refreshing, makanya aku bilang namanya. It's not healing. Healing is turning inward. Who are you? What makes things like this? Which part is your mistake? Peran kamu apa yang menjadi masalah di sini, dan di mana peran kamu di atas situasi ini? There's nothing to do with vacation, holiday. There's nothing to do with all of that. Ini udah banyak banget yang aku tuh kadang gregetan karena banyak sekali orang menganggap healing itu kayak jalan-jalan, rekreasi, refreshing. No. Betul, sesekali kita butuh refreshing untuk menyegarkan pikiran kita. Tapi itu bukan healing, itu refreshing. Itu namanya mungkin you take some time off from your routines untuk refresh your mind again, but it's not healing. So I'm here to wake you up, untuk menyadarkan kamu. Dan aku tahu dengan aku bicara seperti ini pasti bakal banyak banget orang yang ke-trigger, orang yang belum mampu menerima dirinya, orang yang belum mampu mendengarkan sebuah kenyataan, orang yang belum siap untuk sadar, mereka pasti akan ke-trigger sama omongan aku, pasti. But aku bukan orang yang suka bicara yang manis-manis hanya untuk membuat orang senang mendengarnya, tapi sebenarnya there's nothing in there. I want to live a meaningful life, and I want to share to people that to have a meaningful life, you have to be authentic first. Kamu harus jadi dirimu sendiri. Kamu tidak denial terhadap apa yang memang menjadi kehidupan kamu. Kamu tidak perlu denial that I'm sad. I know I'm wrong. That you become authentic. Dan orang-orang yang authentic semakin lama tuh semakin sedikit. Because many people want to be seen, they are fine, they are good, they are kind, they are intelligent, But deep inside, you know who you are. Deep inside, but you just don't want to take it aja. Dan saat kita awalnya, semua manusia itu codependent awalnya, karena saat kita
lahir, kita akan bergantung pada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kita disusui, kita dikasih makan. Kita ini semua orang yang dari asalnya itu punya ketergantungan. Nah, bedanya orang yang sudah sadar dan sudah properly mature, mereka sudah mampu menjadi diri sendiri, seorang individu yang punya tanggung jawab sama hidupnya sendiri. Tapi orang-orang yang masih punya codependent nature ini, ya orang-orang yang belum pernah berubah menjadi dewasa sebetulnya, regardless umurnya berapa. Oke? So, saat kamu mulai menyadari dan mengambil sikap dan mengambil tanggung jawab bahwa okay, I'm still in my codependent nature, di situ kamu udah setengah jalan untuk kamu healing, dan kamu gak akan gampang tertrigger. Aku perhatikan banyak orang yang they just like to argue. They just love arguing. They just love to to create drama. Walaupun mereka ngomongnya mereka ya bukan yang create drama, but they just unconscious. They're unconscious. They just love to be involved in drama actually. Exciting. Jadi kayak hidupnya tuh nggak monoton. Mereka sadar nggak? Enggak. But they like drama. Tapi mereka nggak sadar. So they just want to argue all the time. Karena apa? Karena otaknya itu, pikirannya itu hyperactive. Karena pikirannya itu, mereka atau kamu tidak mampu untuk mengontrol pikiranmu sendiri. And that's why they like to argue. You like to argue with your partner especially. Karena pikiran kamu, kok dia begini, kenapa dia gak begini, harusnya begini. You keep all those stuff in your mind and you become impulsive, you become very reactive. Dan it's like banyak orang mungkin ngasih advice, kamu harus jadi dirimu sendiri, yaitu ngomongin apa yang kamu pikirkan, ngomongin apa yang kamu rasakan, itu menjadikan kamu authentic. No, it's not authentic. It's just someone who cannot control themselves. Vulnerability is not like that. Self-expression is not like that. But doesn't mean kamu gak boleh speak up. Tapi semua itu ada caranya. Semua itu ada alasannya. Dan bukan karena emosi semata yang bahkan kamu tidak kenali kenapa kamu bisa begitu. Kamu cuma taunya, oh he doesn't do this, oh he doesn't make me like, he doesn't contact me, or he doesn't show me that he love me, blah 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 blah. Me. You know, that's ego speaking. That's not self-expression. That's your ego is speaking. Okay? Because you just want to talk and talk. Banyak banget klienku juga awalnya tuh yang oh dia kayak gini, terus ya aku harus ngomong sama dia bahwa dia menyakiti aku dengan cara ini. No, I said to them, no, don't do that. They just think like they always want to let their partner know, oh you're hurting me. They just want to blame. They just want to make their partner feel guilty. What is your intention when you're talking? Where is your intention when you're communicating your feelings? That's speaking who you are. Okay? Karena pada saat kamu merasa tersakiti, harus ada yang kamu blaming. Because you feel righteous. You feel like you are right, they're wrong. It's always like that. You're right, they're wrong. That's it. So when they're wrong,
I need to talk, but I need to tell them that they're wrong. You know, sometimes relationship needs room to breathe. You know, like sama aja kayak kita kerja, sometimes we need, you know, me time, a little bit, you know, not isolating, but ya setidaknya take some time off lah ya, untuk kita lebih cooling the mind, supaya kita ibaratnya kayak orang bilang tuh kosongin gelas. So banyak juga orang yang they want to have a partner for the sake of having a partner or having a relationship, because they cannot be single. They just cannot be alone. They always in search of partner or relationship, because being single is just nightmare, kayak mimpi buruk aja. And people who cannot be single, the chances pada orang yang tidak mampu single, kemungkinan yang paling besar adalah mereka juga tidak akan bisa merasa fulfilled dalam hubungan, because mereka menjalani berada di dalam sebuah hubungan, menjalani sebuah hubungan not because they know they part and they want to share life, no, because they want to fill the void. They just cannot be single. That's it. That's why the chance of people who cannot be single, the chance they can be happy or fulfilled in a relationship is very slim. Kecil kemungkinannya. Sangat kecil. So, kalau kamu merasa that you're very unhappy, or kamu selalu pingin ada di dalam sebuah hubungan karena kamu menginginkan perasaan-perasaan ya excitement in a honeymoon period, sebetulnya feeling wanted, feeling loved, the excitements that you feel like you're not alone. Well, it will maybe honeymoon periods itu berapa lama sih? 3 months, 6 months? Maybe for the longest 1 year, or maximum 2 years maybe, yang masih bisa baik-baik saja. Tapi after that aslinya tuh keluar pasti. Dan jangan dikira orang punya hubungan lantas kalian akan berduaan terus, orang menikah juga lantas kalian akan romantikan terus. No, at the end of the day you also live your own life, karena your partner juga punya hidupnya sendiri, mereka juga punya problemnya sendiri. So eventually you will be on your own juga. Nah, dan pada akhirnya orang-orang yang seperti ini yang nggak bisa single, pada saat hubungan itu harus like back to normal, the honeymoon period ends, di situ mereka mulai cari masalah, karena mereka merasa ya mereka tidak diinginkan lah, mereka tidak diperhatikan lagi lah, pasangannya berubah lah. Banyak kan kasus seperti itu, banyak sekali kan, gitu loh. Karena ya mereka menginginkan hal yang sama terus saat mereka masih pacaran, atau mereka masih baru berpacaran. Ya nggak akan mungkin itu terus-terusan seperti itu. So kalau level kebahagiaan kamu sebagai seorang yang single aja sangat minim, so satu hari kamu akan balik ke level itu lagi. Pasti, karena semua akan balik ke nature-nya. Atau misalnya setelah kamu menikah, atau saat kamu sudah punya anak, yang mungkin kamu menikah, pengen ngebangun keluarga, pengen punya anak, and
Nobody can save you. It's only you who can save yourself. Dan pikiran-pikiran atau ide-ide tentang sebuah hubungan harusnya begini dan harusnya begitu, itu akan justru yang membuat kamu sengsara nantinya. So, menikah itu bukan berarti apa ya, kalau kamu punya teman yang sudah menikah atau kamu sendiri menikah, kamu tahu seperti apa. It's not like, lovey-dovey all the time. Finally, kita akan menjalani kehidupan kita juga masing-masing. Oke? Atau orang-orang yang especially orang Indonesia atau maybe orang Asia, walaupun not all Asians like that ya, mungkin Singaporean nggak segitu-gitunya amat, mungkin mereka secara pemikiran juga lebih maju. Oh, I need to get married before 30. Oh, I need to get married before 25. Oh, I need to get married before this, before that. There's so many things, And finally, sebelum kamu bertemu orang yang pas, kamu akan selalu stres. Dan bahkan kemungkinan terbesarnya adalah kamu akan memilih bukan karena orangnya yang tepat, tapi kamu memilih karena kamu tidak mau single. Dan itu sangat berbahaya. Dan banyak orang mencari hubungan, merasa hubungan itu membawa mereka bahagia. Untuk sama aja sebenarnya kayak orang pingin ada di dalam suatu komunitas, merasa pingin fit in di dalam suatu community. Sama orang berhubungan, mereka pengen ngerasa mereka ada, mereka pengen ngerasa mereka seseorang yang worthy to be loved, because deep inside they don't feel worthy to be loved. They only feel worthy to be loved saat ada seseorang yang mau sama dia. Bukan melihat hubungan itu sebagai tempat di mana berbagi kehidupan, bukan, tapi hanya kepentingan untuk merasa happy. Jadi that's why banyak orang yang merasa pasangannya itu sebagai aku sebutnya the fountain of their happiness, sumber kebahagiaannya. Yang seharusnya apa yang dicari? Pasangan yang punya visi hidup yang sama, seseorang yang kamu bisa percaya. Bahkan banyak yang datang ke aku, dia udah nggak percaya sama pasangannya tapi terus dijalanin, dan bagi dia bertanya bagaimana sih harus percaya, dan dia orang yang tidak I just ask them, why you want to be with someone that you cannot trust? Karena mereka nggak bisa berpikir, semua yang jalan di kepalanya itu cuman autopilot, emosi yang jalan semuanya. Codependent karena mereka orang-orang yang tidak sadar apa yang baik buat dirinya, bagaimana mereka harus memilih. Someone you can trust, someone who can trust you too. Dan seseorang yang kamu bisa bertumbuh bersama, menua bersama dalam kedekatan emosional. Aku pernah ngomong sama salah satu mantanku zaman dulu. I said to him like, I know he has a trust issue, and I said to him, if you cannot trust me, why you have to be with me? We don't need to be together if you cannot trust me. Because ini bukan masalah cuma di perempuan, di laki-laki juga ada. Dan buat apa hubungan itu dijalani kalau tidak ada trust? Dan trust itu memang kita melihat orang itu bisa kita trust atau tidak. Tapi kalau misalnya kita juga orang yang punya trust issue, mau itu orang sebetulnya bisa di trust pun, otak kita bisa punya skenario untuk
meyakinkan diri kita bahwa kita nggak trust sama orang itu. So it means that you have a trust issue. Melihat orang lain sebagai sumber kebahagiaan adalah kamu cuman mencari penopang, bukan kebahagiaan itu sendiri, hanya untuk membantu kamu menopang hidup karena kamu sendiri tidak mampu menopang hidupmu sendiri. Itulah orang-orang yang codependent, itulah orang-orang yang punya ketergantungan. Kenapa nggak mencoba belajar untuk lebih aware, lebih punya personal power? Kamu yang punya andil, kamu yang tahu apa yang membuatmu bahagia. Pasangan seperti apa yang kamu bisa imagine in the future with all of your awareness. Why you need this person, why you want to be with this person. Itu kan harus datang dari diri sendiri. Dan bahagia itu tanggung jawab diri sendiri. Karena kalau orang itu tidak ada, berarti hidupmu tidak akan bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Karena kamu akan selalu membutuhkan orang lain. Pola pikir yang benar adalah saat kamu tidak membutuhkan sebuah hubungan untuk membuatmu bahagia. Walaupun akan sangat membahagiakan saat kamu punya hubungan yang sehat. Jadi orang yang dia tidak membutuhkan sebuah hubungan untuk bahagia, justru dia akan bahagia dalam hubungannya itu sendiri nantinya. Karena dia akan membawa kebahagiaan itu ke dalam hubungannya. Tapi kalau kamu masih punya pola pikir yang needy, that I need a relationship with this person or with this man, otherwise I'm gonna die, otherwise this life is not meant to live, or this life is so empty, you will never be happy even in a relationship. Karena apa? Kamu akan membatasi dirimu untuk memiliki hubungan yang happy dan sehat. Setidaknya kamu sudah gagal separuh untuk membangun hubungan yang sehat itu. Tapi kalau kamu bisa relax, kamu bisa memahami dirimu, kamu tahu apa yang kamu cari, dan you're fine being single because you want to find someone that that you can share the emotional closeness, it will be different. Dan dengan zero or at least little expectation. Dan justru dengan itu, dengan kamu tidak punya banyak ekspektasi, justru kamu akan dengan sangat mudah membuat orang lain, dalam hal ini adalah pasangan, itu akan bisa jadi dirinya sendiri dan dia malah lebih mudah untuk benar-benar jatuh cinta sama kamu. Karena kamu begitu menarik untuk dia. Oke? Dan untuk kalian yang ingin belajar, benar-benar pingin belajar dari nol, atau mungkin kalian nggak harus dari nol juga, atau mungkin kalian yang pernah coba belajar sana sini, baca buku sana sini, dan kalian masih belum betul-betul menemukan jalan yang mana yang betul-betul kalian tuh punya personal power. Karena orang yang betul-betul sudah mempunyai itu, mereka udah gak akan lagi dengar-dengar yang kayak ginian sebetulnya, because they already know what they want. They don't need to hear this and that anymore, because they already know what they want. They live happily, they just live their life, being creative. Udah, mereka jalani hidupnya aja gitu loh. Mereka gak akan dengar gini. Kalau kalian masih yang bingung, masih yang gak tahu nempatin diri di mana, aku punya satu program dan so far masih baru 2 kelas. Aku akan bikin kelas-kelas lain lagi. Kamu bisa lihat di podcast ini,
di sini abis ini aku akan kasih lihat kelas tentang apa. Satu adalah kelas tentang bagaimana menjadi seorang high value woman. Karena apa yang kamu dengar di luaran itu banyak hal-hal yang menurutku resistensinya masih banyak sebetulnya. Trust me, I've listened to many of those things ya. Dan aku juga banyak banget baca buku-buku tentang relationship lah, tentang awareness lah, but ya menurutku belum benar-benar sampai karena belajar tentang relationship kan dimulai dari diri sendiri. Nah, jadi yang aku ajarkan ini lebih kepada wisdomnya, lebih kepada kamu sebagai wanita, bagaimana kamu menjadi diri sendiri yang dimana justru bukan kamu secara energi kamu yang menarik, dan kamu punya pola pikir, kamu punya mindset yang aku bisa bilang that makes you so charismatic, that makes your personality so appealing buat laki-laki karena pada saat kita tahu dari mana orang itu punya personality yang appealing, amazing, punya karisma, itu karena dari energi dan pola pikir itu gitu loh. Bagaimana? Jadi udah bukan dia menunjukkan dirinya sebagai seorang high value woman, tapi dia sudah menjadi seorang high value woman. That's different loh. Itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang masih mencoba untuk menjadi high value woman, dia seakan-akan mencoba mencontoh, atau dia seakan-akan mencoba untuk mengingat, oh jadi high value woman tuh kayak gini. Itu namanya dia copy paste. Dia belum benar-benar jadi high value woman sebetulnya. Karena orang yang sudah benar-benar jadi high value woman itu sudah tidak lagi merasa dia high value, karena itulah diri dia. Ini ada hal yang sangat berbeda. Satu hari kalau kamu betul-betul sudah jadi high value woman, kamu akan tahu perbedaannya. Tapi sebelum kamu sampai sana, kamu tidak akan pernah tahu apa bedanya. Sama aja kayak orang yang sudah sadar sama yang belum sadar. Yang belum sadar yang nggak tahu rasanya sadar itu gimana. Sama kayak kamu ngomong sorry to say ke orang yang tunanetra, kamu bilang langit itu biru, buat dia nggak akan bisa ngeliat langit itu biru, karena yang dia lihat semuanya hitam. Jadi kamu tidak akan pernah bisa memahami high value woman itu jadi benar-benar high value woman seperti apa sebelum kamu betul-betul jadi high value woman. Karena seseorang yang sudah jadi high value woman, dia tidak akan merasa dirinya high value woman. Sama kayak orang yang benar-benar punya knowledge, dia tidak akan merasa dia punya banyak knowledge. Walaupun dia tahu, dia memahami apa yang dia omongin, dia memahami apa yang dia sampaikan. Tapi dia akan selalu merasa dia butuh banyak belajar lagi. Dia tidak akan merasa dia knowledgeable. Sama dengan orang yang punya wisdom. Dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia perbuat, dari pilihan-pilihan hidupnya, itu semua terpancar. Tanpa dia harus bilang I have wisdom. Karena dari segala hal, cara pandangnya, pilihan hidupnya, apa yang attitude-nya, itu semua terlihat. Orang yang aware sama yang belum aware pun cara bicaranya beda, cara pandangnya beda. So, kelasku ini mengajarkan kamu betul-betul menjadi seorang high value woman. Mindsetnya tuh seperti apa. Dan untuk kamu mengikuti kelas ini, mungkin sekali dua kali belum akan benar-benar meresap. Kamu harus dengerin lagi, dan saat kamu beli kelasku, saat kamu beli programku, itu tidak ada jangka waktu. So you can re-listen sampai kamu memahaminya. Dan aku punya beberapa kelas. Kenapa ada beberapa kelas? Karena yang namanya self growth, yang namanya spiritual growth, itu tidak instan. It takes years. But if you really want to make a personal transformation, you have to learn all of that. And people with knowledge, the more knowledge they have, the less confused they become. Orang-orang yang confused, orang-orang yang bingung karena mereka kurang knowledge, karena mereka kurang punya pemahaman. Oke, ada satu kelas judulnya 6 karakteristik wanita bernilai tinggi. Di situ aku membahas tentang apa aja sih pemikiran-pemikiran seorang high value woman, bagaimana mereka menghadapi dating, menghadapi pria,
dan satu hal, ini bukan untuk kamu catat kamu, karena sesuatu itu untuk dipahami, bukan untuk kamu take notes. Bukan aku bilang nggak boleh, tapi take notes kalau tanpa kamu pahami itu percuma, itu copy paste namanya. Kamu harus sambil mendengarkan, kamu pahamin, resapi baik-baik. That's why aku bilang you need to listen again, Oke? Itu kelas pertama. Di kelas kedua itu ada 7 fase pria jatuh cinta. Di sini apa yang aku bahas? Yang aku bahas di sini adalah bahwa pria itu tidak sama dengan wanita. Oke? Cara mereka jatuh cinta secara psikologis itu berbeda dengan wanita. Karena secara nature pun, cara mereka, laki-laki itu lebih fight or flight gitu loh. Dan wanita itu cenderung lebih complicated ya cara pikirnya sebetulnya. Sementara laki-laki itu lebih terstruktur sebetulnya. Dan cara mereka mengatasi emosi yang ada di dalam apa yang mereka rasakan itu juga mereka butuh proses yang berbeda daripada wanita. Dan ini semua sudah terjadi secara naluriah, secara alami. So dengan kamu dengerin kelasku yang 7 fase pria jatuh cinta, kamu juga jadi memahami, oh ternyata proses pria itu seperti ini. Jadi pada saat kamu dating, kamu tidak bingung kenapa dia begini, kenapa dia begitu, karena kamu paham. Dan di situ juga bukan cuma itu, aku juga ngasih tahu apa yang harus kamu lakukan saat pria seperti itu. Apa sih sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka saat mereka sedang ada dalam posisi seperti itu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah program. Nah, kalau program ini isinya aku masih baru 1 kelas, ini aku lagi mau bikin kelas kedua, sudah rampung sebetulnya, tinggal aku record. Dan di program ini program 10 kelas ya, itu nggak bisa aku jual satuan soalnya, karena ini program tentang perjalanan ke dalam diri. Jadi kalian yang betul-betul menginginkan personal transformation, karena di situ aku akan membahas soal mindfulness, aku akan membahas tentang bagaimana secara naluri atau alamiah otak kita bekerja. Aku akan juga ngebahas tentang inner work dan masih banyak lagi. Oke, jadi aku nggak bisa jual satuan di situ. Kalau kalian betul-betul ingin masuk ke dalam personal transformation, that program is really suitable for you. Karena 10 kelas itu akan, ibaratnya kelas-kelasku semuanya itu akan menemani perjalanan kamu untuk ya berhubungan, untuk mengenal diri kamu sendiri. Memang sengaja aku desain kelas dan programku itu untuk menemani kehidupan kamu. Mungkin satu hari kamu akan membutuhkan, kamu bisa dengar lagi. Jadi kamu juga punya selain wawasan, kamu juga semakin kamu dengar sesuatu itu, kalau kita lakukan secara mengulang, itu akan lebih masuk. Yang tadinya kita tidak paham, pelan-pelan kita jadi lebih paham. Sama kayak kita waktu kecil, kita masih SD kelas 1, 2 kali 2 berapa? Ada tabelnya kan ya umumnya gitu. Apalagi orang zaman dulu gitu, ada tabelnya gitu loh. Jadi kita perlu memorize, kita perlu mengingat. Tapi sekarang 2 kali 2 4. Kita udah luar kepala. Kita tidak bilang bahwa kita punya kita jadi pinter gara-gara kita ngerti 2 kali 2. Enggak kan ya? Tapi ya memang itu sesuatu hal yang basic untuk dipelajari untuk kita bisa meneruskan hidup kan ya gitu loh. Nah sama yang namanya pembelajaran itu juga kamu harus mengulang lagi memahami, karena ini bukan sesuatu yang eksak. Jadi dibutuhkan yang namanya kontemplasi, dibutuhkan yang namanya tafakur, memahami. Bahkan mungkin kamu harus mendengarkan satu kata demi satu kata apa yang aku ngomong. Kalau kamu tidak paham, kamu bisa rewind lagi, kamu listening lagi sampai benar-benar meresap ke dalam diri kamu. Dan kamu sudah, dan apa yang aku ajarkan jangan kamu combine sama ajaran lain, karena bisa jadi belum tentu searah, belum tentu sejalan, karena setiap orang punya caranya masing-masing, mungkin implementasinya berbeda dan segala macam yang akan nanti membuat kamu bingung. So pelajari dulu yang baik, dengarkan dulu yang benar, dan
pahami apa yang aku ajarkan, di situ kamu akan merasakan dirimu pelan-pelan dirimu akan ada perubahan. Aku jamin kalau kamu benar-benar kasih energimu, kamu kasih fokusmu, aku jamin kamu bisa berubah. Kamu akan jadi orang yang memahami dirimu, kamu jadi tahu apa yang kamu inginkan, kamu jadi tahu bagaimana kamu harus bersikap tanpa harus kebingungan. Intinya seperti itu. Dan ya kata-kata juga yang aku sering pakai banget, where your focus goes, there's where your energy flows. Jadi apa yang kamu fokuskan, disitulah energi kamu akan terpusat. Aku ingat zaman masih aku baru belajar, aku baru mulai menapaki dari mulai awakening sampai personal transformation, itu aku benar-benar intensif, aku benar-benar belajar tentang diri dan fokusku sama sekali tidak terpecah. Dan itulah makanya aku bisa sampai sini. So salah satu yang membuat orang itu sulit untuk berubah adalah karena mereka membagi-bagi perhatiannya ke sana sini. Fokus kalau memang kamu betul-betul mau merubah keadaan diri kamu mau merubah keadaan hidup kamu harus memberikan fokus, kamu harus memberikan segala sesuatu yang kita anggap penting, kan kita harus fokus. Orang akan terfokus pada sesuatu yang dia anggap penting, ya kan? Kalau kamu untuk your personal transformation kamu tidak bisa fokus, berarti itu belum penting buat kamu. Tapi satu hal, that personal transformation will change your life for good. Di situ kamu akan tahu purpose kamu apa. Di situ kamu akan tahu yang namanya hidup yang berarti itu seperti apa. Okay, so guys, thank you so much for listening my podcast, and share this podcast as much as you can to your friends, maybe to your family, if you think they really need to listen to this knowledge, yeah. So share as many as you can. So share the awareness basically. Dengan kamu men-share, kamu juga berkontribusi untuk memperluas kesadaran banyak orang. Okay, so I'll see you in the next podcast. Bye for now.